Halo teman-teman marketing, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada dari kelas Marketing Manajemen 77B akan menjelaskan bagaimana cara menentukan segmentasi pasar yang baik dan bagaimana menentukan strategi marketing yang tepat sasaran. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Hafiz Fadila, dan rekan saya Intan Rizka Nurmaya. Pertama-tama, sebelum kita menentukan segmentasi pasar yang baik, kita akan cari tahu dahulu apakah itu segmentasi pasar. Menurut Kotler dan Keller, dalam buku marketing manajemennya, segmentasi pasar membagi pasar menjadi beberapa bagian yang terdiri dari beberapa kelompok konsumen yang memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama. Di sini, tugas seorang marketer adalah mengidentifikasi jumlah dan sifat segmentasi pasar dan menentukan segmentasi pasar mana yang akan dituju. Ada 4 dasar utama pembagian segmentasi pasar, yaitu yang pertama secara geografis, kedua secara demografis, ketiga secara psikografik, dan keempat secara behavioral. Pertama-tama kita akan membahas pembagian secara geografis, di mana perusahaan akan beroperasi di berbagai daerah, sehingga marketer harus menentukan media yang tepat berdasarkan daerah tersebut. Variabelnya adalah negara, kebangsaan, wilayah, kabupaten, kota, atau lingkungan. Dan menurut konsep PRISM yang dipaparkan oleh Nielsen Claritas, ada beberapa variabel yang dimana terdiri dari pendidikan dan kemakmuran, siklus hidup keluarga, urbanisasi, ras dan etnis, serta mobilitas. Kedua, pembagian segmentasi pasar secara demografis, yaitu bagaimana marketer menentukan media apa yang sesuai dengan kebutuhan dan konsumen. Terdapat 6 variabel, yaitu usia dan tahap siklus hidup, di mana keinginan dan kemampuan yang berubah sering dengan usia. Yang kedua, tahap hidup. Yang ketiga, gender. Yang keempat, generasi. Yang kelima, ras dan budaya. Yang kelima adalah pendapatan. Ketiga, pembagian berdasarkan psikologi, di mana metode ini membantu marketer untuk menentukan media yang tepat berdasarkan ilmu psikologi dan demografis untuk memahami konsumen. Variabelnya yaitu psikologi, kepribadian, gaya hidup, dan yang dianut. Keempat, ada behavioral, di mana marketer membagi ke dalam kelompok yang berdasarkan latar belakang pengetahuan, perilaku penggunaan, dan respon terhadap suatu produk. Variabel yang digunakan adalah kebutuhan dan keuntungan, decision role, serta variabel yang berhubungan dengan pengguna dan penggunaannya. Behavioral segmentation breakdown, di mana yang pertama adalah target market, yaitu dibagi dua, unaware dan aware. Aware adalah kewaspadaan, di mana dibagi menjadi mencoba dan tidak mencoba. Di mana tidak mencoba ini terdapat negative opinion, neutral, dan favorable opinion. Di mana ini adalah keadaan yang negatif. Dan ketika mencoba, pastinya ada rejector, not yet repeat, dan repeated. Yang positif adalah repeated, itu yang diulang. Yang diulang terdapat menjadi 3, yaitu loyal to other brand, switcher, dan loyal to brand. Loyal to brand dibagi menjadi 3, ada pembelian yang sedikit, yang middle atau regular, dan yang sangat fanatik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana membagi segmentasi pasar suatu bisnis. Di sini terdapat variabel yang dapat dipertimbangkan oleh marketer suatu perusahaan. Yang pertama adalah variabel demografis, di mana pada variabel demografis ini ada faktor industri, yaitu marketer perusahaan menentukan bisnis apa atau industri mana yang akan dilayani. Kemudian yang kedua adalah faktor besarnya perusahaan, di mana marketer menentukan sebesar apa perusahaan yang akan dilayani. Dan kemudian yang ketiga adalah faktor lokasi, yaitu di mana marketer menentukan daerah geografis seperti apa yang akan mereka layani. Variabel yang kedua adalah operating variables. Di sini juga ada beberapa faktor, yaitu yang faktor yang pertama adalah faktor teknologi, di mana marketer perusahaan menentukan teknologi mana yang akan difokuskan kepada konsumen. Lalu yang kedua ada faktor user or non-user status, di mana marketer perusahaan menentukan apakah perusahaan akan melayani segmen heavy users, medium users, light users, atau non-users. Dan kemudian ada faktor
faktor ketiga yaitu faktor kemampuan konsumen, di mana marketer perusahaan menentukan apakah perusahaan akan melayani konsumen yang membutuhkan servis yang banyak atau sedikit. Variabel yang ketiga adalah variabel purchasing approaches, yaitu di mana ada faktor pertama yaitu faktor purchasing function organization, di mana marketer perusahaan menentukan apakah akan melayani perusahaan yang tersentralisasi atau tidak. Lalu faktor yang kedua adalah faktor power structure, di mana marketer perusahaan akan menentukan perusahaan yang akan dilayani adalah perusahaan yang didominasi oleh financial atau engineering. Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor dasar dari suatu hubungan, yaitu marketer perusahaan akan menentukan apakah akan bekerja dengan perusahaan yang sudah memiliki hubungan yang baik sebelumnya atau hanya akan melayani perusahaan yang sangat diinginkan akan tetapi tidak mempunyai hubungan sebelumnya. Lalu yang keempat adalah faktor aturan pembelian secara umum, di mana marketer akan menentukan apakah akan melayani perusahaan yang lebih memilih leasing, kontrak, atau sistem pembelian. Lalu kemudian selanjutnya ada faktor kriteria pembelian, di mana marketer perusahaan menentukan apakah akan melayani perusahaan yang mencari kualitas, servis, atau harga. Variabel yang keempat adalah variabel situational factors, yaitu di sini ada faktor urgensi, di mana marketer perusahaan menentukan apakah perusahaan akan melayani servis yang membutuhkan pelayanan yang cepat atau tidak. Kemudian ada faktor aplikasi spesifik, di mana marketer perusahaan akan menentukan apakah perusahaan akan berfokus pada pengaplikasian spesifik pada suatu produk dibandingkan dengan yang lain. Kemudian ada faktor ukuran atau order, di mana marketer perusahaan menentukan apakah perusahaan akan berfokus pada pesanan yang besar atau pesanan yang kecil. Kemudian variabel yang kelima atau yang terakhir ini adalah personal characteristic. Di sini ada faktor kesamaan pembeli dan penjual, di mana marketer perusahaan menentukan apakah akan melayani orang yang memiliki kesamaan pada nilai-nilai yang dianut. Kemudian ada faktor perilaku terhadap resiko, di mana marketer perusahaan menentukan apakah akan melayani konsumen yang berani mengambil resiko atau tidak berani mengambil resiko. Lalu yang ketiga ada faktor loyalitas, di mana marketer perusahaan akan menentukan akan melayani perusahaan yang menunjukkan loyalitas yang tinggi kepada supplier atau tidak. Lalu yang selanjutnya ada kriteria segmentasi yang efektif. Di sini ada 5 kriteria di mana segmentasi tersebut bisa dibilang efektif. Yaitu kriteria yang pertama adalah measurable, yaitu ukuran, daya beli, dan karakter segmen itu bisa diukur. Lalu yang kedua adalah substansial, di mana marketing tersebut nanti akan melayani kelompok yang homogen, yang cukup besar dan menguntungkan. Lalu ada accessible, yaitu segmen tersebut nanti bisa dijangkau dan dilayani secara efektif. Lalu yang keempat ada differentiable, yaitu di mana segmen tersebut bisa dibedakan secara konseptual dan merespon secara berbeda terhadap program marketing mix yang berbeda-beda. Lalu yang terakhir adalah actionable, di mana adalah program yang aktif yang dapat disusun untuk menarik dan melayani segmen. Yang selanjutnya adalah market targeting. Di sini dalam menentukan target dari suatu pasar dapat dilakukan dengan 7 langkah, yaitu langkah yang pertama adalah needs based segmentation, yang kedua adalah segment identification, yang ketiga segment attractiveness, yang keempat segment profitability, yang kelima marketing mix strategy, lalu yang keenam adalah mengadakan asset test, lalu yang ketujuh segment positioning. Saya akan menjelaskan detail dari tiap langkah, yaitu pada langkah pertama needs based segmentation itu di mana marketer mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat serupa yang dicari oleh konsumen tersebut. Lalu pada langkah kedua yaitu segment identification, yaitu di sini marketer menentukan perilaku demografis, gaya hidup, dan penggunaan yang membuat segmen berbeda dan dapat diidentifikasi oleh marketer tersebut. Lalu langkah yang ketiga adalah segmen attractiveness, di mana marketer menentukan daya tarik keseluruhan seperti pertumbuhan pasar, intensitas kompetitif, dan akses pasar dari setiap segmen. Lalu langkah yang keempat adalah segmen profitability, di mana marketer akan menentukan profitabilitas dari setiap segmen. Lalu langkah yang kelima adalah segmen positioning, di mana marketer akan menentukan untuk setiap segmen value proposition-nya dan strategi penentuan posisi harga produk yang tepat. Lalu yang keenam adalah segmen acid test, di mana marketer membuat segmen storyboard untuk menguji daya tarik strategi pemosisian setiap segmen.
Lalu langkah yang ketujuh adalah marketing mix strategy, di mana marketer mengexpand segmen positioning strategik sehingga mendapatkan aspek marketing mix, yaitu berupa produk, harga, promosi, dan tempat. Kemudian ada bagaimana cara mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Di sini ada grafik perbandingan antara coverage market dan cara-cara marketing yang dilakukan, mulai dari mass marketing hingga customization marketing. Yang paling luas adalah full market coverage, di mana pada coverage ini diterapkan mass marketing, di mana strategi pemasaran untuk produk unggul yang dapat dijual ke pembeli melalui distribusi massal dan komunikasi massal. Kemudian yang kedua ada multiple segment, di mana di sini penerapan selective specialization yang memilih subset dari semua segmen secara objektif yang menarik dan sesuai. Kemudian adalah single segment, di mana hanya memasarkan pada suatu segmen dan perusahaan akan cenderung memiliki pengetahuan mendalam akan segmen tersebut. Lalu yang terakhir adalah individual as segment, yaitu penerapan mass customization untuk mempersiapkan secara massal produk untuk customer tertentu. Baiklah, kita masuk ke one-to-one marketing. Menurut Dan Papers dan Martha Rogers, menggarisbawahi 4 langkah kerangka yang disebut one-to-one marketing. Marketing ini tidak untuk diterapkan oleh semua perusahaan, tetapi sistem marketing ini bekerja dengan baik pada perusahaan yang mengumpulkan informasi konsumen secara individu, membawa produk yang bisa di cross-sold atau dikomunikasikan, membutuhkan penggantian atau upgrading secara periodik, dan menaruhkan nilai yang tertinggi. Berikut adalah 4 framework one-to-one marketing. Pertama, mengidentifikasikan prospek dan konsumen. Kedua, membedakan konsumen dalam hal kebutuhan mereka dan nilai mereka terhadap perusahaan. Ketiga, berinteraksi dengan konsumen individual untuk meningkatkan pengetahuan tentang kebutuhan individual dan membangun hubungan yang lebih kuat. Dan terakhir, yaitu keempat, menciptakan periodik, service, dan pesan kepada setiap konsumen. Sekian pemaparan materi identifikasi segmen pasar dari kami. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami penentuan segmentasi pasar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like-nya ya.